Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danindra Ika Natasha Moren, nomor urut 11 dari 11 PPLG 1. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tugas MP1 saya. Nah, di sini memberikan judulnya yaitu adalah introvert versus extrovert. Yaitu adalah model kecerdasan buatan untuk mendeteksi suatu kepribadian. Jadi hasilnya bisa jadi introvert atau extrovert dari beberapa data prediksi lah ya. Tanpa basa-basi langsung saja kita import beberapa library ya. Di sini ada Pandas buat tabel-tabel datasetnya. sklearn digunakan untuk membuat machine learningnya atau kecerdasan buatannya. Matplotlib ini gunanya untuk membuat plot jadi kayak grafik gitu biar lebih visual gitu loh ya. Dan di sini ada Kaggle Hub. Nah, di sini saya menggunakan Kaggle Hub langsung daripada mendownload secara manual. Terus di sini ada Padlib, ini biar bisa diakses datasetnya. Dan ini biar input outputnya kelihatan keren. Nah, kita jalankan aja, langsung berhasil ya. Nah, di sini kita langsung aja ambil dataset dari Kaggle Hub. Nah, ini adalah dataset yang saya ambil oleh ini ya, orang ini. Terus tinggal dijalanin aja. Lagi diunduh. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Coba saya jadikan tabel. Nah, ini saya jadikan tabel ya. Jadi kelihatan ini data dari Kaggle Hub ya. Dan yang pertama sih untuk mengecek datanya bersih atau enggak, saya akan mengecek outliernya. Pertama untuk outlier numerik, saya akan mencantumkan beberapa kolom yang berupa angka bukan kategori. Langsung jalankan saja ya. Nah, kebetulan di outputnya terdapat 0 outlier. 0 outlier berarti semua kolom itu nggak ada data yang tiba-tiba tuh misal umurnya tuh misal ya, kalau ada kolom umur, ada yang umur 12 atau 24, tiba-tiba ada kolom umur 500 gitu, itu outlier. Jadi makanya ini nggak ada data yang aneh kayak gitu. Jadi makanya ini 0 outlier. Di sini ada kategorial, kita jalankan aja ya. Nah, ternyata ini adalah kolom-kolom yang tidak merupakan bukan tipe numerik ya. Jadi ibarat ini adalah kategori. Ini hanya terdapat dua aja ya, no, yes, extrovert, introvert. Jadi saya anggap data ini bersih. Dan langsung saja, ini kan masih no yes ya, dan juga extrovert ya sama introvert. Nah, kita encode data tersebut menjadi kayak boolean gitulah, jadi true or false. Tapi kalau kali ini saya akan menggunakan label encoder, nanti jadinya 0 sama 1. 0 itu salah, 1 itu betul ya, jadi kayak biner gitu. Kita jalankan saja, berhasil. Oke, dan ini harus ngedrop kolom personality ya, karena ini adalah hasil yang kita mau prediksi gitu loh dari beberapa data di atas, stage fear, train, bla bla bla. Kita akan mengambil dari data tersebut terus jadiin output. Nah, outputnya nanti akan di proses dan dijadikan outputnya adalah personality. Dan yang kedua, oke, kita jalankan dulu ya. Oke. Nah, di sini scalar ya. Gunanya ini untuk ya biar mengetahui datanya. Terus di sini ada lanjut melatih modelnya. Saya akan mengetes sebanyak 20% lah ya. Jadi 20% buat ngetes, sisanya buat kayak otaknya dari modelnya itulah ya. Jadi otaknya tuh dites dari soal 20% sekian dari datasetnya tersebut. Ini random state dia biar pembagian data ini random gitulah. Aku ingin mencoba ya memilih tetangga K16. Tadi belum dijalanin ya, maaf. Oke, saya jalankan ini neighbornya 16. Oke, terus saya langsung tes lah ya akurasinya berapa. Wih, 93%, lumayan lah ya. Nah, di sini ada proses percobaan buat nampilin UI-nya gitu, widget dan bla bla bla. Ini biar muncul slider gitu sih.
Di sini misal saya tes ya inputnya. Misal saya waktu sendiriannya tuh rendah. Saya tidak takut di panggung lah ya. Saya bersosialisasi, iya, pergi keluar lumayan sering. Merasa capek, justru iya. Circle teman seginilah ya, 17, sekitar 17. Saya agak jarang posting sosmed. Oh, ternyata saya ekstrovert ya. Nah, ini adalah hasil dia personality. Tadi kenapa kolomnya di drop, itu karena kita akan memprediksi personalitinya ya. Hasilnya adalah ekstrovert. Nah, di sini cara mendapatkan tetangga yang bagus ya, biar seimbang, kita akan menggunakan namanya matplotlib. Nah, di sini kita langsung jalankan saja lah ya. Jadi di dalam jangkauan 1 sampai 40 tetangga, pilih mana yang lebih bagus. Oh, ternyata error rate-nya di bagian K1 tuh paling tinggi ya. Terus tiba-tiba mulai stagnan pas K tetangga 14 ya. Jadi saya makanya tuh memilih 16 saja karena udah stagnan ya. Nah, hampir terakhir sih ya. Ini adalah check overfitting. Nah, kita cek lah ya error rate yang tadi itu yang paling rendah. Oh, ternyata hasilnya tuh 0,070 ya. Jadi sekitar 7% lah ya. Di sini terdapat pengatasan ya overfitting ya. Tadi ini error rate-nya. Terus di sini ada overfitting. Nah, saya langsung jalankan saja. Nah, di sini ada akurasi data trainnya ini sekian. Nah, selisihnya tuh kecil banget ya, 0,0065 ya. Jadi kayak 0,6% apa ya itu ya, kecil banget saya tahu. Nah, di sini artinya tuh ini ya seimbang ya. Jadi ibaratnya modelnya tuh nggak modal hafal doang ujiannya gitu, dan juga nggak bodoh gitu loh. Jadi kayak tahu gitu loh kalau gini-gini tuh gitu. Jadi nggak ketergantungan banget sama data yang sebelumnya. Dan ini adalah ya balance sempurna. Jadi seimbang modelnya. Sekian dari tutorial MP1 dari saya. Jika ada kesalahan maupun kesalahan dalam tutur kata, mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.